Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat ujian online menggunakan Google Form dengan berbagai macam variasi bentuk soal. Dimana nanti kurang lebih soal-soalnya adalah seperti ini. Ini untuk pilihan ganda yang teks saja. Ini pilihan ganda yang di soalnya ada gambarnya. Kemudian ini pilihan ganda yang opsi jawabannya berupa gambar. Kemudian ini pilihan ganda yang jawabannya bisa lebih dari satu jawaban. Kemudian ini untuk soal benar salah yang teks saja. Kemudian ini soal benar salah yang ada gambarnya. Kemudian ini soal menjodohkan yang berupa teks saja. Ini menjodohkan yang ada gambarnya. Kemudian ini untuk soal menjodohkan yang pasangannya lebih dari satu. Dan yang terakhir adalah soal isian singkat, gitu ya. Nah, untuk penjelasan mengenai langkah-langkahnya, itu akan saya jelaskan secara terperinci mulai dari paling awal sampai paling akhir, sehingga saya harapkan bagi yang pemula sekalipun bisa mengikuti tahapan ini sampai berhasil. Jadi bagi teman-teman yang ingin langsung ke pembuatan soalnya, silakan dibaca saja daftar isi yang sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, kita langsung saja. Nah, tahap yang pertama adalah silakan buka dulu aplikasi web browser. Di sini saya gunakan Google Chrome ya. Kemudian langkah berikutnya, ketikkan alamat ini ya, drive.google.com, seperti ini penulisannya. Kemudian enter. Nah, kemudian seperti biasa lakukan login terlebih dahulu pada akun Gmail yang akan kita gunakan untuk membuat ujiannya. Nah, maka nanti setelah kita melakukan login pada akun Gmail kita, kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita klik dulu tombol baru. Kemudian kita buat folder baru ya. Jadi setelah kita klik tombol baru, kita klik folder. Di sini kita ketikkan nama foldernya. Misalnya di sini saya buat nama foldernya ujian sekolah. Kemudian klik buat. Maka nanti di sini akan muncul folder baru bernama ini ya, ujian sekolah. Kemudian kita masuk ke dalam folder yang barusan kita buat, double klik. Nah, dan disinilah nanti kita akan membuat formulir ujiannya. Nah, untuk mulai membuat formulir ujian, caranya adalah kita klik tombol baru. Kemudian masuk ke menu Google Formulir, kita klik pada tanda panahnya, kemudian klik formulir kosong. Tunggu sampai nanti muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita berikan dulu nama file untuk formulir ini. Caranya adalah tinggal kita klik pada teks yang ada di sudut kiri atas ini ya, yang ada teks formulir tanpa judul, kita klik. Nanti akan terblok. Kita hapus saja dengan menggunakan backspace atau delete. Kemudian di sini kita ketikkan nama filenya. Misalnya US strip TIK. Nah, kemudian setelah kita ketikkan nama file atau nama formulirnya, selanjutnya kita klik pada tulisan formulir tanpa judul di sini ya. Kita klik. Nah, maka nanti secara otomatis teks yang ada di sini akan mengikuti teks yang kita buat di sudut kiri atas tadi. Jadi ini adalah nama file atau nama formulirnya, dan ini adalah nama ujiannya yang nanti akan tampil di siswa ketika siswa membuka ujian ini. Nah, jika kita ingin agar judul dari ujian ini berbeda dengan nama formulir atau nama filenya, maka tinggal kita ketikkan saja judul ujiannya di sini. Misalnya US Teknologi Informasi dan Komunikasi. Misalnya gitu. Kemudian untuk deskripsi formulir boleh diisi, boleh tidak. Nah, kemudian setelah kita ketikkan nama file dan judul ujiannya, langkah berikutnya adalah kita klik dulu icon setelan atau setting yang bergambar roda gigi di sini. Nah, kemudian pada pilihan ini jika kita ingin mengumpulkan atau meminta alamat email dari setiap siswa, maka kita bisa checklist atau centang pilihan ini. Tapi pada contoh di sini saya tidak akan mencentang atau menceklis pilihan ini. Kemudian, nah untuk pilihan yang batasi ke satu tanggapan, ini artinya kalau misalnya ini kita checklist, maka nanti siswa hanya diizinkan untuk mengerjakan ujian hanya satu kali saja. Jadi tidak bisa lebih dari satu kali mengerjakan. Nah, konsekuensinya jika kita menceklis pilihan ini adalah jadi setiap siswa yang ingin mengerjakan ujian ini itu harus masuk dulu atau harus login dulu ke akun Gmail-nya masing-masing. Nah, pada contoh di sini saya tidak akan menceklis pilihan ini ya. Jadi nanti siswa tidak perlu login ke akun Gmail-nya, hanya saja bisa jadi ada beberapa siswa yang mengerjakan lebih dari satu kali ujian. Kemudian pada pilihan ini kita biarkan semuanya kosong. Kita lanjut ke tab presentasi. Nah, pada bagian ini kita checklist pilihan ini ya, acak urutan pertanyaan. Maksudnya adalah agar nanti setiap siswa itu mendapatkan urutan pertanyaan yang berbeda-beda. Kemudian untuk yang ini kita hilangkan tanda centangnya agar nanti ketika siswa selesai mengerjakan ujian
tidak muncul link untuk mengerjakan ujian lagi. Itu maksudnya ya. Kemudian untuk pesan konfirmasi, kalau misalnya tidak kita isi, maka nanti setelah siswa mengerjakan ujian akan muncul pesan tanggapan Anda telah direkam. Nah, seandainya kita ingin mengubah pesannya, maka tinggal kita ketikkan pesannya di sini. Misalnya, terima kasih, pekerjaan Anda sudah tersimpan. Oke, selesai untuk tab presentasi. Selanjutnya kita klik pada tab kuis. Nah, karena di sini kita akan menjadikan formulir ini sebagai kuis atau ujian, maka kita nyalakan opsi ini ya, jadikan ini sebagai kuis. Nah, dengan dinyalakannya opsi ini, nanti pada setiap soal kita akan disediakan menu untuk mengisi kunci jawaban. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita matikan, nanti di setiap soal tidak akan ada menu untuk mengisi kunci jawaban. Jadi kita nyalakan dulu, kemudian pada pilihan rilis nilai kita pilih yang ini ya. Segera setelah setiap pengiriman. Jadi ketika siswa selesai mengerjakan ujian, nanti nilainya akan langsung diproses. Berikutnya kita scroll ke bawah. Nah, untuk pilihan yang ini kita hilangkan checklistnya ya, untuk pertanyaan tak terjawab dengan jawaban yang benar. Jadi nanti ketika siswa selesai mengerjakan ujiannya, maka nanti dia bisa melihat skor atau nilainya. Tapi dia tidak bisa melihat jawaban yang benar atau pertanyaan yang tidak terjawab. Itu maksudnya ya. Kemudian langkah berikutnya kita klik tombol simpan. Nah, setelah kita menjadikan formulir ini sebagai kuis atau ujian, langkah berikutnya kita klik pada pertanyaan tanpa judul di sini. Kemudian di sini kita ketikkan nama. Jadi ini adalah untuk menyiapkan biodata setiap siswa. Jadi untuk mengerjakan ujian, kita meminta dulu siswa mengetikkan nama dan kelasnya gitu ya. Ini untuk opsinya kita pilih jawaban singkat. Nah, misalnya untuk nama saya ganti jadi nama lengkap ya. Nah, kemudian jangan lupa kita nyalakan pilihan wajib diisi pada pertanyaan nama. Jadi, untuk dapat mengerjakan ujian ini, nama lengkap dari siswa itu wajib diisi. Kemudian langkah berikutnya, kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita ketikkan kelas ya. Nah, untuk kolom kelas, di sini pilihannya adalah kita pilih drop down. Nah, kemudian di sini tinggal kita ketikkan semua kelas yang akan kita berikan ujian. Misalnya di sini saya ketikkan 12 MIPA 1, kemudian klik tambahkan opsi 12 MIPA 2, kemudian klik lagi tambahkan opsi 12 IPS 1 misalnya, klik lagi tambahkan opsi 12 IPS 2. Nah, jadi intinya untuk kolom kelas silahkan tuliskan semua kelas yang ingin kita berikan ujian. Kemudian langkah berikutnya jangan lupa kita nyalakan juga wajib diisi. Jadi untuk nama dan kelas ini wajib diisi sebelum mengerjakan ujian. Nah, kemudian langkah berikutnya kita klik lagi tambahkan pertanyaan dan di sini tinggal kita buatkan token atau password ya. Jadi maksud dari token atau password ini adalah agar tidak setiap orang bisa membuka atau mengerjakan ujian ini. Jadi nantinya hanya yang sudah kita beritahukan tokennya saja yang bisa mengerjakan ujiannya. Kemudian di sini untuk pilihannya kita pilih jawaban singkat. Lalu di sini kita klik dulu tanda titik 3 di sudut kanan bawah dan di sini kita checklist pilihan validasi respon. Kemudian di sini pilihannya kita ganti dari angka jadi teks. Ini kita pilih berisi. Kemudian di sini kita ketikkan tokennya. Jadi kita mau membuat passwordnya atau tokennya apa? Misalnya saya buat passwordnya ABC123. Nah, harap diperhatikan bahwa untuk token atau password ini sifatnya case sensitive ya. Jadi maksudnya adalah huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh. Kemudian di sini untuk teks kesalahan khusus, misalnya kita ketikkan saja token tidak valid. Jadi maksudnya adalah ketika siswa mengetikkan token yang salah, maka nanti akan muncul pesan token tidak valid. Selanjutnya sama seperti tadi kita nyalakan opsi wajib diisi. Jadi yang 3 data ini nama lengkap, kelas, dan token itu wajib diisi sebelum mengerjakan ujian. Kalau salah satunya tidak diisi, maka siswa tidak akan bisa mengerjakan ujiannya. Nah, setelah kita siapkan halaman depan ini, langkah berikutnya adalah kita buat bagian yang kedua. Jadi kita klik icon ini ya, tambahkan bagian. Maka nanti akan muncul seperti ini, bagian tanpa judul. Misalnya di sini kita ketikkan saja soal ujian sekolah. Nah, kalau sudah pada tahap ini, barulah kita bisa mulai untuk membuat soal yang pertama. Caranya adalah kita klik tanda plus, tambahkan pertanyaan. Nah, di sini nanti tinggal kita ketikkan pertanyaannya. Kita copy saja karena sudah kita siapkan ya.
Nah, untuk pertanyaan atau soal yang pertama, kita blok dari nomor 1. Kita blok, kemudian tekan Ctrl C pada keyboard, atau bisa juga klik kanan di area yang diblok, lalu kita klik copy. Kemudian masuk ke halamannya Google Form lagi. Di sini tinggal kita paste. Caranya klik kanan, kemudian paste, atau bisa juga kita tekan tombol keyboard Ctrl V ya, Ctrl V. Untuk nomornya kita hapus. Selanjutnya untuk opsi jawabannya kita kembali lagi ke soal yang tadi. Nah, di sini karena opsi jawabannya sudah terurut dari atas sampai bawah, maka kita bisa blok sekaligus ya. Jadi kita blok dari opsi pertama sampai opsi terakhir. Kemudian karena di sini ada numbering ya, kita matikan numberingnya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini tidak pakai numbering, maka tidak usah kita matikan numbering atau bulletnya. Oke, setelah kita blok, kita copy lagi ya. Tekan Ctrl C pada keyboard, masuk lagi ke halamannya Google Form, klik di opsi 1, kemudian hapus, kemudian tekan Ctrl V pada keyboard. Maka nanti akan langsung muncul opsi jawabannya di sini. Nah, misalnya jika ada opsi jawaban yang ingin kita hapus, maka tinggal kita klik saja tombol hapus yang ada pada setiap opsi jawaban. Untuk menambahkannya kembali, tinggal kita klik tambahkan opsi dan kita ketikkan opsi jawabannya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita tentukan kunci jawaban. Caranya tinggal kita klik pada menu kunci jawaban yang ada di sudut tiap soal. Nah, menu kunci jawaban ini akan muncul jika kita sudah menjadikan formulir ini sebagai kuis ya. Jadi tadi di langkah awal saya sudah jelaskan bahwa formulir ini harus kita set dulu sebagai kuis. Nah, maksudnya adalah agar muncul menu kunci jawaban. Oke, kita klik kunci jawaban. Kemudian tinggal kita pilih kunci jawabannya yang mana. Istilah untuk mengambil data dari internet kita pilih ini ya. Jadi ini adalah opsi jawabannya. Kemudian poinnya tinggal kita ketikkan di sini. Misalnya poinnya saya berikan 10 ya. Boleh kita ketikkan pakai keyboard, boleh juga kita klik pada tanda panah atas atau bawah di sini. Kalau sudah selesai, tinggal kita klik tombol selesai. Dan langkah berikutnya adalah tinggal kita klik tombol titik 3 di sudut kanan bawah, lalu kita pilih atau kita checklist acak urutan opsi. Maksudnya adalah agar nanti opsi jawaban yang A sampai E ini di setiap siswa itu bisa berbeda-beda urutannya. Nah, selesai untuk soal pertama. Soal kedua adalah soal yang ada gambarnya. Nah, untuk soal yang ada gambarnya, kita copy dulu teksnya ya. Kita copy, blok dulu, kemudian tekan Ctrl C. Masuk lagi ke halaman ujiannya, kita buat pertanyaan baru di sini. Tambahkan pertanyaan. Kemudian tadi kan kita sudah copy ya, sudah tekan Ctrl C, sekarang tinggal kita tekan Ctrl V pada keyboard. Hapus nomornya. Nah, kemudian untuk menyisipkan gambarnya, caranya adalah kita kembali lagi ke soal yang tadi. Jadi tinggal kita simpan dulu icon ini sebagai gambar yang tersendiri. Caranya adalah kita bisa gunakan aplikasi Snipping Tool. Kita klik tombol Start. Kemudian ketikkan Snipping. Nah, maka nanti akan muncul aplikasi Snipping Tool. Kita klik aplikasi Snipping Tool. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Jadi pastikan dulu bahwa kotak dialog Snipping Tool-nya tidak menutupi area yang ingin kita capture. Jadi caranya tinggal kita geser teks Snipping Tool yang ada di sini ya. Kita geser ke posisi yang tidak menghalangi area gambar yang ingin kita ambil. Oke, kalau sudah siap tinggal kita klik tombol New. Kemudian tinggal kita drag atau kita ambil area gambar yang ingin kita crop ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita ingin mengambil gambar atau area ini saja. Kalau sudah kita lepaskan. Kemudian kita simpan gambarnya. File, Save As. Nah, misalnya saya simpan di TSPC, kemudian Pictures, saya buat folder baru, misalnya bahan ujian, kemudian Enter, kemudian double klik untuk masuk ke folder bahan ujian. Nah, di sini tinggal kita ketikkan nama filenya, misalnya nama filenya adalah icon Excel ya. Kemudian save, sudah selesai. Ini kita minimize Snipping Tool-nya. Nah, kemudian kita kembali ke halamannya Google Form tadi. Kemudian kita klik icon ini ya, sisipkan gambar. Kemudian pada menu unggah, kita klik tombol cari. Lalu tinggal kita cari gambar yang tadi sudah kita simpan. Tadi saya simpannya di TSPC, kemudian Pictures, kemudian bahan ujian. Nah, ini ya, icon Excel. Kita klik, kemudian Open. Tunggu sampai muncul di sini. Nah, sudah muncul. Langkah berikutnya adalah tinggal kita kopikan opsi jawabannya. Sama seperti tadi, kita blok semuanya, matikan numberingnya, lalu klik kanan pada area yang diblok, kemudian copy. Atau kalau mau lebih cepat, tekan Ctrl C pada keyboard, kembali lagi ke halamannya Google Form, klik di opsi 1,
kemudian hapus, kemudian tekan Ctrl V pada keyboard. Selesai, selanjutnya klik kunci jawaban. Ini adalah icon aplikasi, berarti jawabannya ini ya, Microsoft Excel. Pilih dulu kunci jawabannya, jangan lupa untuk mengetikkan poinnya. Poinnya misalnya 10 atau silakan tentukan poinnya mau berapa. Kalau sudah, klik selesai. Kemudian setelah itu kita klik lagi icon titik 3 di sudut kanan bawah, lalu checklist pilihan acak urutan opsi. Nah, sebelum saya lanjutkan, tadi pada bagian awal nama lengkap, kelas, dan token itu saya nyalakan pilihan wajib diisi ya. Jadi maksudnya adalah siswa tidak bisa mengerjakan ujian kalau 3 parameter ini belum diisi. Tapi untuk soal ini boleh siswa untuk tidak mengisi soalnya. Jadi pada poin setiap soal di sini boleh kita nyalakan wajib diisi, boleh juga kita matikan wajib diisi. Kalau misalnya semua soal kita nyalakan wajib diisi, berarti siswa wajib menjawab semua soalnya. Tapi kalau posisinya seperti ini, berarti siswa diizinkan untuk tidak menjawab soalnya jika misalnya tidak bisa atau jawabannya belum ketemu. Oke, kita lanjutkan ke soal tipe yang ketiga. Jadi tipe yang ketiga ini soalnya teks, kemudian opsi jawabannya gambar. Oke, kita copy dulu soalnya. Jadi kita blok teks soalnya. Sama seperti tadi, setelah kita blok tekan Ctrl C, kembali ke halamannya Google Form, kemudian kita klik tambahkan pertanyaan. Kemudian di sini kita klik, kemudian tekan Ctrl V, ini kita hapus, opsinya pilihan ganda. Nah, selanjutnya tinggal kita siapkan dulu gambar-gambar yang akan dijadikan opsi jawabannya. Caranya adalah sama seperti tadi, kita buka dulu aplikasi Snipping Tool. Nah, karena tadi sudah kita buka aplikasi Snipping Tool, maka tidak perlu kita buka lagi melalui Start menu ya. Jadi langsung saja kita aktifkan menu Snipping Tool-nya. Oke, kita mulai. Klik tombol New. Kemudian ambil icon yang pertama atau gambar yang pertama. Di-drag ya, sama seperti tadi. Kalau sudah selesai, File, kemudian Save As. Lokasinya saya simpan sama dengan lokasi yang tadi. Misalnya di sini icon Chrome. Simpan. Selesai untuk icon Chrome, kemudian New lagi. Kita drag lagi, kita ambil lagi icon yang kedua. Lepaskan, simpan lagi, file, save as. Namanya di sini adalah icon Firefox. Kalau sudah, simpan. Nah, lakukan hal yang sama seperti langkah yang tadi ya. Jadi untuk icon-icon berikutnya, gambar C, D, dan E, kita lakukan langkah yang sama. Jadi kita klik menu New, kemudian ambil gambarnya, lalu simpan, gitu ya. Ini saya percepat. Nah, setelah semua gambarnya kita jadikan sebagai file gambar yang tersendiri, langkah berikutnya adalah tinggal kita kembali ke halamannya Google Form tadi. Kemudian untuk menyisipkan gambarnya, kita klik pada opsi 1 dulu, lalu kita klik pada icon ini ya, tambahkan gambar. Sama seperti tadi, di menu unggah kita klik cari. Nah, yang pertama kita pilih dulu yang icon Chrome, kemudian open. Nah, sudah masuk. Kemudian klik lagi pada tambahkan opsi, lalu klik lagi icon tambahkan gambar, cari lagi, masukkan icon yang kedua. Pilih icon Firefox, kemudian open. Tunggu sampai muncul, nah seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal lakukan langkah yang sama dengan tadi. Jadi kita klik tambahkan opsi, klik pada tambahkan gambar, pilih gambarnya, lalu tunggu sampai muncul dan gitu seterusnya, gitu ya. Nah, setelah kita masukkan semua opsi jawabannya, langkah berikutnya sama seperti tadi, kita klik kunci jawaban, lalu tinggal kita pilih kunci jawabannya. Ini kunci jawabannya adalah ini, kemudian poinnya adalah 10. Kalau sudah selesai, klik tombol selesai, lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang nomor 4, ini adalah soal pilihan ganda yang jawabannya bisa lebih dari satu. Caranya adalah kita blok lagi soalnya, kemudian kita copy, tekan Ctrl C, masuk lagi ke halamannya Google Form, buat pertanyaan baru, klik tambahkan pertanyaan, lalu di sini kita paste, tekan Ctrl V ya, ini hapus. Nah, kita lihat di sini, ternyata dia secara otomatis memilih opsi jawabannya ke kotak centang ya. Mungkin karena di sini saya menyatakan atau ada teks jawaban lebih dari satu, maka dia otomatis masuk ke pilihan kotak centang. Nah, misalnya kalau di teman-teman tidak otomatis terpilih ke kotak centang, maka kita klik dulu tanda panahnya, lalu kita pilih kotak centang. Karena untuk opsi jawaban pilihan ganda yang normalnya adalah ini ya, pilihan ganda. Karena di sini opsi jawabannya bisa lebih dari satu, maka kita pilih kotak centang. Nah, kesananya sama seperti tadi. Tinggal kita masuk lagi ke halaman soalnya, kita blok, matikan numberingnya. Kalau ada numbering,
Lalu kita copy, tekan Ctrl C, masuk lagi ke halamannya Google Form, klik di sini, ini kita hapus, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Berikutnya tinggal kita tentukan kunci jawaban, kemudian tinggal kita checklist opsi jawabannya yang mana saja yang merupakan jawaban dari soal ini. Web browser itu adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Opera. Untuk poinnya, di sini misalnya saya kasih poin 30 ya, karena jawabannya ada 3. Oke, kita klik tombol selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal dengan tipe benar salah. Caranya sama seperti tadi. Jadi pertama kita blok saja dulu untuk teks soalnya. Lalu copy, tekan Ctrl C. Masuk lagi ke halamannya Google Form. Kemudian kita buat pertanyaan baru. Lalu kita paste di sini, tekan Ctrl V. Nomornya hapus. Kemudian untuk soal benar salah di sini opsinya adalah pilihan ganda ya. Tinggal kita ketikkan di sini benar, kemudian tekan panah bawah pada keyboard, kita ketikkan salah. Boleh kita ketikkan atau boleh juga kita copy paste dari sini. Kalau saya untuk benar salah lebih enak kita ketikkan secara langsung ya. Nah, selanjutnya sama seperti tadi kita tentukan dulu kunci jawabannya. Windows 10 dan Microsoft Word adalah software yang termasuk kategori sistem operasi, jawabannya adalah salah. Poinnya misalnya sama 10, kemudian selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk nomor 6 ini adalah soal benar salah tapi yang ada gambarnya. Nah, untuk membuat soal seperti ini, jadi soal yang ada gambarnya itu caranya sama seperti tadi yang di nomor 2 ya. Jadi kita copy teksnya, kemudian gambarnya kita simpan dulu baru nanti kita sisipkan. Nah, atau bisa juga kita gunakan cara yang kedua ya. Jadi caranya adalah kita jadikan teks dan gambar ini sebagai satu gambar yang satu kesatuan. Kemudian kita sisipkan gitu ya. Sekarang kita coba. Jadi langkahnya sama seperti tadi. Kita aktifkan dulu snipping tool karena sudah terbuka, kita tinggal klik saja snipping tool, sudah terbuka. Kita klik new. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kursornya jadi tercapture ya. Kita matikan dulu new-nya, kita pindah kursornya ke tempat lain dulu. Jadi agar kursornya tidak tercapture ya. Kita ulang lagi, klik tombol new. Lalu kita ambil dari sini sampai sini. Jadi teks dan gambar ikonnya itu kita jadikan sebagai satu gambar. Kalau sudah, sama seperti tadi, kita simpan file save as. Misalnya nama soalnya soal 6. Kalau sudah, kita save. Baru kita kembali ke halaman Google Form-nya. Kita buat pertanyaan baru. Nah, untuk kotak pertanyaannya tidak usah kita ketikkan karena si teks pertanyaannya sudah kita satukan dengan gambar. Caranya tinggal kita klik icon ini. Di menu unggah kita klik lagi cari. Lalu tinggal tadi kan lokasinya di sini ya. Nah, ini ya soal 6, kita klik open. Nah, selesai. Jadi si soalnya jadi seperti ini. Teks dengan gambar menjadi satu kesatuan gambar. Tinggal kita ketikkan di sini benar. Di bawahnya salah. Kemudian kunci jawabannya kita set. Ini adalah icon PowerPoint berarti benar. Kemudian poinnya kita beri 10. Kalau sudah kita klik selesai. Oke, selanjutnya tinggal kita buat soal menjodohkan ya. Nah, untuk membuat soal menjodohkan caranya adalah seperti ini ya. Jadi kita buat dulu pertanyaan baru, tambahkan pertanyaan. Nah, di sini untuk opsi jawabannya kita pilih yang ini ya, isi pilihan ganda. Kemudian kita kembali dulu ke halaman soal yang di Microsoft Word. Nah, kita copy dulu instruksinya, kita blok, tekan Ctrl C untuk mengcopy. Masuk lagi ke halamannya Google Form, kita paste di sini. Tekan Ctrl V, hapus nomornya. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan di sini kan ada baris dan di sini ada kolom. Kita copy dulu untuk opsi barisnya. Nah, karena posisinya sudah berurutan dari atas sampai bawah, maka kita bisa copy sekaligus seperti ini ya. Jadi kita blok semuanya, kemudian Ctrl C pada keyboard. Masuk lagi ke halamannya Google Form, kita simpan di sini kursornya. Ini kita hapus, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Masuk semuanya. Kemudian kita kembali ke halaman soal yang tadi. Nah, ini juga kita copy sekaligus. Jadi kita blok seperti ini. Nah, karena ada baletnya, di sini kita matikan dulu baletnya ya. Nah, kemudian kita copy, tekan Ctrl C pada keyboard. Kembali ke halaman yang tadi. Kita simpan atau kita klik di kolom 1. Lalu hapus, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Masuk semuanya. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal kita tentukan kunci jawabannya.
kita klik kunci jawaban. Nah, cara menentukan kunci jawabannya adalah seperti ini ya. Jadi untuk Microsoft Word ini adalah pengolah kata, kita lihat. Nah, pengolah ada dua ya, kita coba klik dulu selesai. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah pengolah angka, berarti nanti yang kedua terakhir adalah pengolah kata. Oke, kita lanjutkan, kembali lagi kita klik kunci jawaban. Jadi yang ini adalah pengolah angka, dan yang ini adalah pengolah kata ya. Microsoft Word, pengolah kata. Excel, pengolah angka. PowerPoint, membuat presentasi. Google Chrome, web browser. Windows, sistem operasi. Corel Draw adalah desain grafis. Kalau sudah, tinggal kita tentukan poin dari setiap jawaban. Misalnya saya berikan poinnya sama semua 10. Ini juga 10. Jadi sampai ke bawah kita berikan poin 10. Nah, kalau sudah, kita klik tombol selesai. Nah, selesai untuk soal menjodohkan dengan tipe yang pertama. Kemudian sekarang kita coba soal menjodohkan yang berikutnya, nomor 8. Jadi soal menjodohkannya ada gambarnya. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi kita kembali lagi ke halamannya Google Form. Kita buat dulu pertanyaan baru, tambahkan pertanyaan. Nah, di sini untuk opsi jawabannya kita masih pilih yang ini, isi pilihan ganda. Nah, kemudian kita lihat. Nah, karena soalnya berupa gambar, sementara di sini tidak ada pilihan untuk menyisipkan gambar pada bagian baris ataupun kolom ya. Nah, maka nanti bisa kita akali dengan cara seperti ini. Jadi kita jadikan semua gambar yang satu-satu ini menjadi satu gambar yang satu kesatuan gambar gitu ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan snipping tool lagi sama seperti tadi. Ini kita perkecil dulu. Kemudian kita crop atau kita capture area gambar ini sehingga menjadi satu gambar yang utuh. Nah, caranya adalah kita gunakan snipping tool lagi. Ini sudah terbuka snipping toolnya, kita klik tombol new. Nah, ini karena ada icon tabel ya, saya matikan dulu icon new-nya. Kemudian saya tempatkan kursornya di sini agar tidak muncul icon tabelnya. Lalu kita aktifkan lagi snipping tool. Nah, kita klik lagi new. Dan kita crop gambar yang ini ya. Ini kita crop dari atas sampai bawah, sampai sini. Oke, lepaskan. Kemudian kita simpan, file, save as. Nah, kemudian kita kasih nama misalnya soal 8. Kita save. Ini kita minimize lagi. Kemudian, nah ini untuk soalnya, perintahnya kita copy dulu, kita blok. Tekan Ctrl C. Kembali ke halamannya Google Form. Nah, di sini untuk pertanyaannya kita paste di sini. Klik kanan, paste atau tekan Ctrl V. Ini nomornya kita hapus. Nah, selanjutnya tinggal kita sisipkan gambarnya. Caranya sama seperti tadi, tinggal kita klik icon ini. Kemudian cari. Gambarnya tadi adalah ini ya, soal 8. Kemudian open. Nah, sudah masuk. Tinggal kita tentukan baris dan kolomnya. Nah, karena di sini pada setiap gambar sudah kita namai dengan gambar 1, gambar 2 dan seterusnya, maka pada kolom baris di sini tinggal kita ketikkan gambar 1. Ke bawahnya bisa kita copy ya. Saya copy gambar strip di blok, tekan Ctrl C. Nah, untuk ke bagian bawah bisa tekan panah bawah ya pada keyboard. Tekan Ctrl V, ini 2. Panah bawah Ctrl V 3, panah bawah Ctrl V 4, panah bawah Ctrl V 5. Kemudian untuk kolomnya tinggal kita copy paste dari pilihan yang ini. Kita blok. Kemudian karena ada balet kita matikan baletnya. Lalu kita copy, tekan Ctrl C. Masuk lagi ke sini. Klik di sini. Hapus, tekan Ctrl V. Sudah selesai. Dan tinggal kita tentukan kunci jawabannya. Kita klik kunci jawaban. Nah, ini Word, Excel, PowerPoint, Firefox, Google Chrome. Gambar 1 Word. Gambar 2 Excel, 3 PowerPoint, kemudian 4 Mozilla, kemudian nomor 5 Google Chrome. Nah, setelah kita tentukan jawabannya, jangan lupa kita ketikkan juga nilainya. Ini 10, ini 10, dan seterusnya sampai ke bawah semua nilainya 10. Nah, kalau sudah kita klik tombol selesai. Nah, selesai untuk soal nomor 8. Selanjutnya soal nomor 9 adalah mencocokkan ya, jadi menjodohkan dengan banyak pasangannya. Caranya sama seperti tadi, jadi kita buat dulu soal baru, tambahkan pertanyaan. Kemudian di sini nah pilihannya, kalau tadi isi pilihan ganda, kalau sekarang kita pilih petak kotak centang. Sebetulnya sama dengan tadi ya, di sini ada baris dan kolom, hanya saja untuk bagian kolom, kalau tadi kan bulat, kalau ini kotak. Jadi kalau kotak bisa lebih dari satu pilihan gitu ya. Oke, kita copy dulu soalnya.
Nah, ini kita copy, blok, tekan Ctrl C, masuk ke halamannya Google Form, simpan di sini, tekan Ctrl V, lalu hapus nomornya, kembali lagi ke yang tadi, ke halaman soal. Nah, di sini tinggal kita copy, dari sini sampai sini, kita blok, tekan Ctrl C, masuk lagi ke sini, kita simpan di bagian baris, hapus, tekan Ctrl V. Tinggal kita tentukan kolomnya ya. Nah, karena di sini untuk posisi kolom tidak vertikal, jadi dia posisinya horizontal, maka kita tidak bisa sekaligus mengkopinya seperti yang ini ya. Karena ini posisinya ke sebelah kanan. Jadi kita copy dulu yang prosesor, double klik untuk mengcopy satu kata, lalu tekan Ctrl C, masuk ke halaman soalnya, klik di sini, lalu tekan Ctrl V, kembali ke halaman soal, double klik mouse untuk memblok satu kata, tekan Ctrl C, masuk lagi ke halaman soal, klik di sini, tekan Ctrl V, kembali lagi ke soal, double klik yang ini, tekan Ctrl C, kembali ke soal, klik di sini, tekan Ctrl V, begitu seterusnya sampai opsi yang terakhir, gitu ya. Nah, setelah semua opsinya kita masukkan, seperti biasa kita tentukan kunci jawabannya, kita klik kunci jawaban. Nah, di sini tinggal kita checklist setiap jawabannya. Input device itu mouse, keyboard, scanner, proses device-nya prosesor sama mainboard, output device, printer, dan monitor. Kemudian jangan lupa juga kita memberikan poin atau nilainya. Di sini karena jawabannya 3, saya kasih 30. Yang ini 20. Yang ini juga 20. Oke, kalau sudah tinggal kita klik selesai. Oke, selesai untuk soal nomor 9 dan tinggal satu soal lagi yaitu soal dengan tipe jawaban singkat. Nah, untuk membuat soal dengan tipe jawaban singkat, caranya adalah seperti ini. Kita klik tambahkan pertanyaan. Kemudian di sini opsinya adalah jawaban singkat. Kemudian kita copy dulu soalnya. Nah, kita copy dari sini sampai sini. Nah, untuk soal dengan tipe jawaban singkat, ini saya menyarankan di setiap soalnya diberikan pemberitahuan atau suruhan kepada siswa agar untuk mengisi jawabannya diisi dengan huruf kapital saja atau huruf kecil saja. Contoh di sini saya menyuruhnya dengan huruf kapital saja. Nah, maksudnya adalah untuk meminimalisir jawaban siswa yang sebetulnya benar tapi dianggap salah oleh sistemnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi, kita blok soalnya, tekan Ctrl C. Masuk lagi ke halaman Google Form. Di sini kita paste, tekan Ctrl V. Nah, kemudian setelah soalnya kita masukkan, kita klik kunci jawaban. Nah, dan di sini tinggal kita ketikkan kemungkinan-kemungkinan jawaban yang akan diketikkan oleh siswa, gitu ya. Ini kan jawabannya adalah hard disk ya. Jadi untuk jawaban yang pertama misalnya kita tulis hard disk. Kemungkinan yang kedua misalnya hard disk, jadi dipisah. Kemungkinan ketiga misalnya hard disk pakai C misalnya. Nah, gitu. Kemungkinan keempat hard disk dipisah. Nah, jadi intinya di sini kita harus mengetikkan semua kemungkinan jawaban yang bisa jadi diketikkan oleh siswa. Jadi jangan sampai siswa mengetikkan jawabannya maksudnya ke sana, tapi karena gara-gara dia tidak bisa menulis jawabannya, jadi dianggapnya salah gitu ya. Jadi tuliskan semua kemungkinan jawaban benar yang mungkin diketikkan oleh siswa. Nah, kemudian jangan lupa juga kita mengetikkan nilai atau poinnya. Oke, kalau sudah tinggal kita klik tombol selesai. Nah, sampai pada tahap ini kita sudah memasukkan semua soal-soalnya ke dalam Google Form. Langkah berikutnya adalah tinggal kita klik dulu menu pratinjau atau preview untuk melihat dulu seperti apa tampilan yang nanti muncul pada halamannya siswa. Nah, tadi karena di awal saya melakukan pengaturan untuk mengacak setiap pertanyaan, maka pada pertanyaan di sini juga itu ternyata menjadi ikut teracak. Tadi kan saya membuatnya nama, kemudian kelas, kemudian token. Ternyata di sini jadi ikut teracak, tapi tidak masalah ya. Oke, kita coba isi. 12 MIPA 1. Nah, token misalnya tadi kan ABC 123. Atau saya salahkan dulu. Tadi kan ABC 123, ABC-nya kecil ya. Sekarang coba ABC 123-nya saya ketik kapital. Nah, ketika saya klik di tempat yang lain ternyata muncul pesan ini ya, token tidak valid. Jadi saya ganti lagi ABC 123 kecil. Nah, misalnya kita coba tidak mengisi nama ya. Kita klik berikutnya, maka tidak akan bisa lanjut ya. Jadi
siswa untuk dapat mengerjakan ujian harus mengetikkan nama lengkap, harus memilih kelas, dan harus memasukkan token yang benar, gitu ya. Namanya misalnya saya. Nah, kalau semua sudah diisi, tokennya benar, klik berikutnya. Nah, maka nanti soalnya kurang lebih munculnya seperti ini. Kita coba jawab satu persatu ya. Ini untuk pilihan ganda yang standar, pilihannya hanya teks saja. Nah, misalnya ini jawabannya download. Nah, yang ini adalah isian singkat. Jawabannya adalah hard disk tadi ya, pakai huruf kapital. Hard disk. Kemudian ini menjodohkan gambar 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya saya isi acak saja ya. Jadi jawabannya mungkin ada yang salah, mungkin ada yang benar. Oke, kemudian ini benar salah. Jawabannya salah misalnya. Kemudian icon Microsoft Word ditunjukkan nomor ini. Ini benar salah yang ada gambarnya. Ini benar. Ini menjodohkan teks dengan teks. Saya jawab sembarang saja. Bisa benar, bisa salah nanti hasilnya. Kemudian ini pilihan ganda yang ada gambarnya. Soalnya ada gambarnya. Microsoft Excel. Kemudian ini mencocokkan. Jadi menjodohkan dengan lebih dari satu pasangannya. Jadi jawabannya bisa lebih dari satu seperti ini. Nah, input device, mouse, sama keyboard. Nah, untuk menjodohkan seperti ini, jadi kalau misalnya dalam satu baris itu jawabannya ada 3, ternyata yang terpilih hanya 2 atau hanya 1, maka dianggap salah. Jadi untuk mendapatkan nilai, maka harus semua yang sudah kita set sebagai kunci jawaban, itu harus di-checklist semuanya. Kalau salah satu tidak di-checklist, walaupun ada 2 yang benar atau 1 yang benar, maka tetap tidak akan menambah poin. Nah, nanti kita coba lihat di hasilnya ya. Di sini input device, harusnya kan mouse, keyboard, sama scanner. Prosesor, mainboard, output, misalnya saya checklist printer saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, dan ini adalah soal pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu jawaban. Misalnya kita pilih Google Chrome sama Mozilla Firefox. Ini jawaban sebetulnya kan ada 3 ya. Kita coba jawab atau checklist 2 saja yang benar. Jadi nanti kita lihat apakah nilainya 20 atau sama sekali tidak mendapat nilai. Oke, kita coba klik tombol kirim. Kita lihat skor. Nilainya adalah 90 dari total 270. Kita lihat. Nah, ini yang hard disk, betul ya. Yang ini kita lihat yang tadi ya, yang menjodohkan. Nah, yang ini kita lihat ya. Proses device adalah prosesor dan mainboard. Karena dua-duanya betul, maka jawabannya maksimal. Nah, di sini untuk input device, karena jawabannya harusnya ada 3, yang terchecklist hanya 2, maka skornya dia dapat 0. Jadi tidak dapat skor 20 ya. Tapi kalau salah satu atau semuanya salah, maka skornya akan 0. Nah, kemudian ini juga sama. Karena ini jawaban berannya ada 3, sementara kita hanya menceklis 2, maka ternyata hasilnya adalah 0. Jadi tidak 20 ya ternyata. Oke, kita close. Ini juga kita close. Nah, setelah barusan kita melakukan pratinjau atau preview dan ternyata tidak ada kesalahan pada soalnya, langkah berikutnya adalah bagaimana caranya agar siswa bisa mengerjakan ujian ini. Nah, caranya adalah kita klik tombol kirim, kemudian kita klik pilihan ini ya, link ya. Nah, nanti akan muncul tautan atau hyperlink seperti ini sangat panjang. Kita coba checklist perpendek URL. Nah, jadi link inilah yang nantinya tinggal kita sebarkan atau kita berikan kepada siswa-siswa kita, bisa melalui WhatsApp atau media sosial yang lain, sehingga mereka ketika mendapatkan link yang kita berikan ini, mereka bisa mengerjakan langsung pada perangkatnya masing-masing. Bisa melalui handphone, bisa juga melalui komputer atau laptopnya. Nah, untuk mengcopy link ini tinggal kita klik tombol salin, lalu tinggal kita share atau kita paste ke media sosial kita, bisa Facebook atau media sosial yang lain. Nah, kemudian bisa juga kita menyingkat link ini agar lebih mudah untuk dihafal atau untuk diketikkan. Caranya adalah dengan cara seperti ini ya. Barusan kan kita sudah klik tombol salin, ini kita close saja. Kemudian kita bisa memanfaatkan salah satu layanan untuk memperpendek link ya. Caranya seperti ini ya, kita buat tab baru. Kemudian di sini kita buka alamatnya adalah bit.ly. Nah, bit.ly ini adalah salah satu penyedia layanan untuk memperpendek link secara gratis ya. Nah, kalau teman-teman sudah mempunyai akun, tinggal klik login. Kalau belum mempunyai akun, tinggal kita klik sign up, kemudian isi formulir pendaftarannya. Karena saya sudah mempunyai akun, saya masuk ke halaman login.
Lalu lakukan login dengan akun yang sudah kita miliki di Bitly ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan login pada halamannya Bitly, tinggal kita klik tombol create. Kemudian tadi kan kita sudah copy linknya yang dari Google Form tadi ya. Tinggal kita paste di sini, klik kanan paste atau bisa tekan Ctrl V. Tunggu beberapa saat. Nah, nanti muncul hasilnya. Dan inilah link yang sudah diperpendek ya, bit.ly dan seterusnya. Nah, di sini kita juga bisa mengubah link yang sudah jadi ini agar linknya lebih mudah untuk dihafalkan. Misalnya saya ganti linknya jadi US strip TIK. Ini boleh pakai huruf kapital, boleh juga huruf kecil ya. Kita coba klik tombol save. Nah, kalau muncul seperti ini berarti link yang kita buat ini sudah digunakan oleh orang lain. Kita ganti, misalnya US TIK PCC. Kita klik tombol save. Nah, kalau sudah seperti ini berarti berhasil ya. Jadi, link yang sudah kita buat ini berhasil, tinggal kita copy dan tinggal kita share link ini bit.ly US strip TIK strip PCC. Tinggal kita share link ini kepada siswa kita. Kalau tadi kan kita share-nya dengan menggunakan link yang panjang ya. Nah, kalau tadi ini ya. Ini kan yang tadi. Kalau sekarang karena sudah kita perpendek dan sudah kita ubah linknya jadi lebih mudah dihafal, lebih mudah untuk diketikkan. Kita coba. Nah, bit.ly US strip TIK strip PCC. Kita enter. Nah, maka nanti akan muncul halaman ujian yang sama dengan yang tadi kita lihat dengan menggunakan tombol preview atau pratinjal. Nah, kemudian nanti setelah semua siswa mengikuti atau melaksanakan ujian, tugas kita selanjutnya adalah melakukan rekap nilai pada ujian yang kita berikan ini. Nah, untuk cara merekap nilai pada ujian di Google Form, teman-teman bisa lihat pada link video di atas. Nah, seperti biasa, bagi teman-teman yang membutuhkan contoh soal ini dalam bentuk file Word, silahkan tinggal dibaca saja di deskripsi video karena sudah saya sertakan di sana. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.